Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis sistem dan pendekatan sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan. Komponen dalam sistem tidak bisa berdiri sendiri. Jika satu bagian mengalami gangguan, maka bagian lainnya juga bisa terdampak. Contoh sistem antara lain: sistem informasi akademik, sistem transportasi kota, sistem tubuh manusia, hingga sistem pemerintahan. Unsur-unsur sistem. Setiap sistem memiliki unsur-unsur utama seperti input, proses, output, kontrol, dan feedback. Unsur inilah yang membuat suatu sistem bisa berjalan secara terstruktur dan berkesinambungan. Lalu, apa itu analisis sistem? Analisis sistem adalah proses mempelajari dan memahami suatu sistem secara mendalam untuk mengetahui kinerja, masalah, dan apa saja yang perlu ditingkatkan. Tujuan utama analisis sistem: mengidentifikasi masalah yang terjadi, mengetahui kebutuhan pengguna, menyusun rekomendasi atau solusi terbaik, dan memastikan sistem berjalan lebih efektif di masa depan. Tanpa analisis yang baik, solusi yang diberikan bisa salah sasaran, tidak efisien, atau justru menambah masalah baru. Langkah analisis sistem. 1. Identifikasi masalah. 2. Studi kelayakan. 3. Pengumpulan data. 4. Analisis proses sistem. 5. Analisis kebutuhan sistem. 6. Menyusun alternatif, menentukan solusi. 1. Identifikasi masalah. Menentukan masalah apa yang terjadi pada sistem berjalan. Contoh: proses pelayanan terlalu lambat, data sulit diakses, atau sistem tidak terintegrasi. Adapun tahapan dalam mengidentifikasi masalah yaitu: 1. Mengamati kondisi, melihat atau mengenali situasi yang terjadi, apa yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. 2. Menentukan masalah utama, memilah mana masalah yang paling penting atau paling berdampak. 3. Mengumpulkan data, informasi, menghimpun fakta, data, atau bukti yang berkaitan dengan masalah. 4. Menganalisis penyebab masalah, menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan masalah muncul. 5. Merumuskan masalah dengan jelas, menyusun masalah dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan yang spesifik dan terfokus. 2. Studi kelayakan. Menilai apakah sistem baru atau perbaikan layak dilakukan. Penilaian dilakukan dari segi teknis, ekonomi, operasional, hukum, dan waktu. 3. Pengumpulan data. Proses ini bertujuan mendapatkan informasi akurat melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. 4. Analisis proses sistem. Tahap ini menganalisis alur kerja menggunakan alat seperti flowchart, diagram alir data, DFD, dan dokumen alur proses. Tujuannya adalah memahami sistem berjalan secara detail. 5. Analisis kebutuhan sistem. Analis menentukan apa yang dibutuhkan pengguna. Kebutuhan ini dibagi menjadi fungsional, yaitu fitur atau kemampuan utama sistem; non-fungsional, seperti keamanan, kecepatan, dan kemudahan penggunaan. 6. Menyusun alternatif, menentukan solusi. Beberapa opsi solusi dibuat, misalnya menggunakan teknologi baru, memperbaiki proses, atau melakukan otomatisasi. Dari berbagai alternatif, dipilih solusi yang paling efisien dan sesuai kebutuhan organisasi. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah cara berpikir yang melihat suatu masalah secara menyeluruh atau holistik, bukan hanya fokus pada satu bagian saja. Pendekatan ini sangat penting karena dalam dunia nyata, perubahan di satu bagian sistem pasti memengaruhi bagian lainnya. Contoh pendekatan sistem dapat digunakan dalam pembangunan proyek, manajemen organisasi, pengembangan sistem informasi, kebijakan publik, transformasi digital. Pendekatan ini membantu kita tidak hanya memikirkan solusi jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjangnya. Prinsip pendekatan sistem. 1. Holistik atau menyeluruh. 2. Interdependensi antar komponen. 3. Input, process, output, IPO. 4. Umpan balik, feedback. 5. Adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan. 6. Optimasi kinerja sistem. 1. Holistik atau menyeluruh. Prinsip ini menekankan bahwa suatu fenomena tidak dapat dipahami secara parsial,
melainkan harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan struktur. Analisis yang komprehensif diperlukan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif pada subsistem lainnya. 2. Interdependensi antar komponen. Komponen dalam sistem saling mempengaruhi. Perubahan kecil pada satu elemen dapat menyebabkan perubahan pada elemen lainnya. Karena itu, analisis harus memperhatikan hubungan dan aliran informasi antar bagian. 3. Input, process, output, IPO. Sistem bekerja melalui mekanisme yang terstruktur, yakni menerima input, mengolahnya melalui serangkaian proses, dan menghasilkan output tertentu. Kerangka ini membantu memetakan alur kerja dan mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan perbaikan. 4. Umpan balik, feedback. Umpan balik merupakan elemen penting untuk menilai kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan sistem. Mekanisme ini berfungsi sebagai dasar evaluasi dan menjadi instrumen kontrol untuk meningkatkan efektivitas maupun efisiensi sistem. 5. Adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan. Sistem yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan. Adaptabilitas ini menjadi indikator ketahanan sistem dalam menghadapi ketidakpastian, tantangan, maupun perubahan kebijakan dan teknologi. 6. Optimasi kinerja sistem. Prinsip optimasi menekankan pencapaian kinerja terbaik dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Sistem harus mampu mencapai output maksimal, meminimalkan pemborosan, serta memastikan keberlanjutan operasional. Manfaat dalam sistem informasi manajemen. Penerapan pendekatan sistem dan analisis sistem dalam sistem informasi manajemen memberikan banyak manfaat. Organisasi menjadi lebih efisien karena pekerjaan manual diganti dengan proses otomatis. Informasi yang dihasilkan juga lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, penerapannya dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan koordinasi antar bagian, serta membuat organisasi lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kesimpulan. Pendekatan sistem membuat kita melihat organisasi atau masalah secara menyeluruh, sedangkan analisis sistem membantu kita memahami detail permasalahan dan menemukan solusinya. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena tanpa pendekatan sistem kita akan berpikir sempit, dan tanpa analisis sistem kita tidak akan tahu langkah teknis untuk memperbaiki keadaan. Dengan menerapkan keduanya, sistem informasi manajemen dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi organisasi.